Iya, Pas Vlog Lovers, jumpa kembali lagi bersama saya Pastor Antonius Kema di podcast Lungan. Kali ini kita berada di salah satu stasi dari Paroki Hati Kudus Yesus Rawak, tepatnya di stasi Hulu Pengansa. Nah, bersama saya pada kesempatan ini adalah Pak Pemimpin Umat Agama Katolik di stasi Hulu Pengansa ya. Selamat berjumpa kembali di acara podcast Lungan ini. Semoga bincang-bincang kita pada kesempatan ini bersama pemimpin umat bisa menambah pemahaman atau wawasan juga bagi semua orang Pas Vlog Lovers yang menonton bincang-bincang kita pada kesempatan ini ya pemimpin ya. Sehat pemimpin? Sehat. Iya, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa sehat dan juga diberkati oleh Tuhan dalam seluruh karya pelayanan kita. Amin. Amin. Baik, sebelum kita berbincang-bincang tentang situasi kehidupan menggereja dan umat di stasi Hulu Pengansa ini, pemimpin silakan memperkenalkan diri dulu biar siapapun yang nonton, Pas Vlog Lovers yang nonton bisa mengenal. Silakan pemimpin, namanya siapa? Nama saya Jawa Teresius. Jawa Teresius. Tapi asalnya dari Jawa bukan? Bukan. Bukan ya. Aslinya dari Pengansa. Iya, hanya namanya saja Jawa Teresius. Jawa Teresius, bukan Jawa Tengah ya. Iya. Sudah sejak kapan Pak Pemimpin jadi pemimpin umat di stasi Hulu Pengansa? Mulai dari tahun 2020 kalau Mulai tahun 2020, artinya baru kurang lebih 1 tahun ini ya. Nah, selama kurang lebih 1 tahun ini menjabat sebagai pemimpin umat di stasi Hulu Pengansa ini, kira-kira bagaimana pengalaman suka duka dalam memimpin umat di stasi Hulu Pengansa berkaitan dengan kehidupan menggereja ini? Suka dukanya sih terkadang melihat dari semangat masyarakat yang ada di Hulu Pengansa ini, ya terkadang kita berpikir terasa mengeluh gitu, agak patah semangat untuk memimpin karena apa? Di saat kita membawa mereka ke gereja, ada yang sibuk, kadangnya sampai ada 2 kali lonceng berbunyi. Mereka belum datang ke gereja gitu. Iya. Yang sukanya tuh lagi di saat ada kegiatan apa semacam gitu, masyarakat di sini selalu kompak gitu. Iya. Dan selalu tetap menghargai kita gitu. Iya. Artinya ada sukanya, ada dukanya. Tetapi antara suka dengan duka ini mana yang lebih dominan? Semoga sukanya lebih banyak daripada dukanya ya. Kayaknya sih bagi saya banyaknya lebih banyak sukanya. Ya, syukur kepada Allah. Ya, karena dengan sukacita kita bisa melayani umat, melayani Tuhan dalam kebersamaan kesederhanaan sebagai pemimpin umat. Nah, berbicara tentang stasi Hulu Pengansa ini, nama pelindung stasi di stasi Hulu Pengansa ini apa? Santo Gabriel. Santo Gabriel ya, Santo Gabriel berduka cita. Ya, pelindung kaum muda, artinya semangat muda Santo Gabriel juga seharusnya menjiwai umat di stasi Hulu Pengansa ini dalam beribadat dan juga dalam kehidupan menggereja. Kira-kira di stasi Hulu Pengansa ini berapa jumlah umat Katolik, berapa keluarga? Jumlah umat Katolik yang ada di Hulu Pengansa ini kalau dari kakaknya sih 16 kakak yang masih ada. 16 kakak. Tetapi mungkin berapa persen saja yang dari 16 kakak untuk datang ke gereja ini ya. Ya. Lagian juga dengan kondisi gereja kita saat ini seperti ini ya, itu semoga menjadi penyemangat bagi umat di stasi Hulu Pengansa untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kita mewujud nyatakan gedung gereja yang lebih nyaman untuk beribadat. Selain gedung gereja juga, kita juga belum memiliki misalnya kayak salib dan sebagainya, kita belum memilikinya, buku-buku ibadat. Semoga harapan kita dengan kekompakan kita, dengan lebih bersemangat kita hidup dalam kehidupan menggereja ya, semoga bisa mewujud nyatakan apa yang belum kita miliki. Nah, Hulu Pengansa ini Pas Vlog Lovers dari pusat paroki kita mengadakan perjalanan kurang lebih 1 jam ya, 1 jam. 1 jam. Tetapi itu ada pengecualiannya kalau tidak hujan ya. Kalau hujan ya mungkin bisa lebih dari 1 jam karena kondisi jalan juga lumayan menantang. Tetapi dari semuanya itu tidak menyurut
semangat pemimpin dan juga pastor untuk bersama-sama melayani umat di stasi Hulu Pengansa ini. Nah, dari bincang-bincang kita tadi, apa yang menjadi harapan pemimpin umat khusus dalam kehidupan menggereja di stasi Hulu Pengansa ini? Harapan saya sih dengan masyarakat yang ada di sini, harapan saya yang kedepannya nanti semoga gereja dan stasi Hulu Pengansa ini mendapatkan perhatian maupun dari proki, pemerintah, ataupun masyarakat yang ada di sekeliling Kecamatan Sukadawulu ini, sama-sama kita mengulurkan tangan ataupun berkunjung untuk melihat stasi yang ada di Hulu Pengansa ini dalam kondisi seperti ini. Itu. Iya, intinya bahwa apapun yang kita harapkan, doa-doa kita, harapan-harapan yang tulus dari kita harus juga didukung dengan semangat dari umat sendiri di stasi Hulu Pengansa. Karena kalau kita mau membangun atau merencanakan pembangunan untuk gedung gereja kita ini, tapi kalau umat sebagai gereja, sebagai umat Allah itu sendiri, semangat dalam peribadatan, dalam kehidupan menggereja masih sangat jauh, ya menjadi tantangan tersendiri juga untuk mewujud nyatakan kapel sederhana yang lebih nyaman untuk kita beribadat. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas peribadatan, memimpin ibadat setiap hari Minggu? Apakah setiap hari Minggu di sini tetap mengadakan ibadat sabda atau lebih seringnya tidak ibadat hari Minggu di sini? Di sini lebih seringnya tidak mengadakan ibadat. Hari Minggu gerejanya tutup, kapelnya tutup. Jadi harapannya ya nanti semoga dengan kunjungan pastor dan juga ini ya lebih menyemangati umat bahwa hari Minggu wajib hukumnya untuk datang ke gereja untuk berdoa dulu. Jadi ini menjadi tugas berat dan juga tugas utama bagi pemimpin umat untuk bersama-sama mengingatkan umat, mengajak umat untuk hari Minggu adalah hari Tuhan, datang ke gereja dulu untuk sembahyang. Setelah itu barulah waktu untuk keluarga dan sebagainya. Tetapi yang terpenting hari Minggu harus datang ke gereja dulu. Sejauh ini mungkin pastor ingin mengetahui terakhir kali mengadakan ibadat di sini sejak kapan? Paskah kalau enggak salah. Paskah. Sekarang bulan Oktober. Berarti sudah sekian bulan gereja kapel ini pintunya ditutup. Jadi harapan pastor semoga minggu depan kapel ini pintunya terbuka sehingga pemimpin bersama umat bisa berdoa di tempat ini. Ya. Itu harapan dari pemimpin umat dan juga harapan kita semua. Semoga Pastoral Clovers yang menonton dan menyaksikan obrolan kita pada kesempatan ini bersama pemimpin umat juga ikut mendoakan umat di stasi Hulu Pengansa ini yang jumlahnya hanya 16 kakak. Semoga lebih bersemangat dalam kehidupan menggereja, dan pasti umat di stasi Hulu Pengansa juga mendoakan saudara-saudari yang menonton obrolan kita pada kesempatan ini. Setelah dengan pemimpin umat ini, nanti kita juga akan berbicara atau bincang-bincang dengan mungkin beberapa umat dari stasi Hulu Pengansa ini berkaitan dengan kehidupan menggereja. Ya, kita mungkin bisa bertanya beberapa hal berkaitan dengan kehidupan menggereja. Ya, jangan lupa untuk saksikan terus di Pastoral Clovers kunjungan kita di podcast Lungan ini di stasi Hulu Pengansa. Sekian dan terima kasih pemimpin umat. Semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati seluruh pelayanan pemimpin umat dan juga keluarga. Amin. Iya. Iya, Pastoral Clovers, pada kesempatan ini seperti yang sudah dibicarakan tadi bahwa kita akan bertanya, mengobrol dengan beberapa perwakilan umat di stasi Hulu Pengansa. Nah, bersama saya pada kesempatan ini ada salah satu OMK dari stasi Hulu Pengansa, meskipun memang tinggal di pusat paroki di Rawak, tetapi asalnya memang dari stasi Hulu Pengansa. Ya, cukup mewakili ya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu supaya Pastoral Clovers juga mengetahui dan mengenal. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Cika Teresia. Ya, Cika Teresia. Sekarang OMK statusnya ya. Ya, OMK. Jadi cukup mewakili OMK di stasi Hulu Pengansa juga. Nah, Cika, bagaimana mungkin beberapa kesempatan Cika juga sering berkunjung ke stasi Hulu Pengansa ya. Nah, sebagai orang muda Katolik, bagaimana keterlibatan orang muda Katolik di stasi Hulu Pengansa ini terhadap kehidupan menggereja? Kalau sepengetahuan saya, karena saya juga jarang di stasi Hulu Pengansa. Kalau sepengetahuan saya itu keterlibatan
anak mudanya, karena saya lihat anak mudanya juga kurang. Iya. Jadi keterlibatannya juga sedikit. Kalau boleh, Paspol Covers boleh tahu, kira-kira berapa jumlah OMK yang berada di Stasi Hulu Pengasa? Karena memang tadi jumlah keseluruhan kepala keluarga hanya 16 kepala keluarga ya, yang mungkin lebih sedikit juga tentang orang muda Katolik itu sendiri. Lebih dari 10 atau kurang dari 10? Kelihatannya kurang dari 10. Kurang dari ya, 10. Jadi ya memang tadi waktu perayaan Ekaristi juga OMK-nya juga beberapa aja ya, mungkin 4 atau 5 orang ya. Nah, tetapi dari jumlah yang sedikit itu, bagaimana peran mereka terhadap kehidupan menggereja? Apakah bisa membantu pemimpin umat dalam membersihkan gereja dan sebagainya berkaitan tugas peribadatan? Sejauh ini pernah dipercayakan oleh pemimpin untuk memimpin tugas peribadatan di gereja atau membersihkan gereja dan sebagainya? Pernah? Pernah sih, Tor, karena kalau setiap saya kesini kan saya disuruh gitu, Tor, sama pemimpin umat untuk membersihkan gereja, untuk membawakan lagu-lagu, memilih bacaan, siapa yang bacaan, seperti itu. Iya, Paspol Clovers, baik, ini pengalaman singkat dari apa yang dilihat, apa yang diketahui oleh Cika sebagai orang muda Katolik. Nah, apa tantangan OMK di Stasi Hulu Pengasa dalam kehidupan menggereja ini? Tantangannya sendiri itu karena kurangnya jumlah OMK itu sendiri. OMK-nya dan kekompakannya juga kurang. Iya. Seperti Kesadaran untuk dalam mengikuti misa atau ibadat itu bagaimana? Semangat orang muda Katolik, atau misalnya waktu pastor berkunjung ke stasi atau waktu siapapun yang datang ke sini untuk memimpin ibadat atau pemimpin umat memimpin ibadat hari Minggu, apakah OMK yang sedikit itu ikut ambil bagian dalam peribadatan atau malah mereka ke tempat lain? Ada yang semangat sekali saat saya bilang pastor datang begitu. Tapi ada juga yang sepertinya biasa-biasa saja. Iya, artinya malahan ada yang misalnya kayak pergi ke ladang, ada yang malah bekerja seperti berarti sama-sama semangat kalau begitu ya. Semangat ikut ke gereja dan semangat pergi ke ladang gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin ini obrolan yang sangat singkat dan sederhana ini kiranya bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang menonton. Semoga sebagai orang muda Katolik kita lebih terlibat dalam kehidupan menggereja, apapun situasi kita, apapun persoalan yang kita hadapi, kita mempunyai panggilan yang sama, yaitu untuk bertanggung jawab dalam kehidupan menggereja. Ya mungkin hanya itu, mungkin harapan Cika untuk teman-teman yang menonton? Baik, harapan saya untuk teman-teman yang menonton ini bisa mengambil pelajaran dari podcast ini, untuk tetap bersemangat dalam melayani Tuhan, untuk anak mudanya yang terutama. Iya, ini pesan terindah dari Cika bagi Paspol Clovers yang menonton. Semoga kita harus bersemangat sebagai orang muda untuk melayani Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Terima kasih Cika, sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.